Halo, selamat datang di channel gua. Ini adalah channel baru yang gua diriin dan video ini khusus untuk menanggapi film Sumala yang lagi viral. Jujur gua baru tadi ngeliat ada salah satu channel yang ngebahas dan dia bikin dokumenter di tempat kejadian Sumala tersebut. Nah, tolong kalian jangan skip videonya dulu dan link dari video tersebut bakal gua cantumin di deskripsi nanti. Kalian bisa nonton full dokumenternya di sana. Tapi gini, di sini gua sebagai sutradara film, walaupun emang masih amatiran, gue sering bikin film juga. Gue mau menanggapi hal ini dari sisi sutradara ya. Jadi gini teman-teman, film itu kan industrial, ya kan, industri. Ya harusnya berisi hiburan dan gak boleh ngerugiin siapapun. Dan jujur, ketika gue ngelihat pertama kali Sumala itu trailernya ya, terus gue ngelihat juga bahwa itu tuh cerita yang diangkat ya. Maksudnya ada true story dari Bang Batch Illustration kalau nggak salah. Nah dari dia, terus diangkat menjadi film. Oke, sebenarnya bagus banget, ceritanya bagus banget dan gue nggak ngira bahwa hal itu sebenarnya nggak benar-benar terjadi. Nah itu yang menurut gue kayak kok bisa gitu tuh menceritakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada di desa itu. Dari mulai si anak kecil ini ya, dia masih kecil terus dia dikucilin segala macam dan si bapaknya itu ngebunuh apa bayi jinnya itu ya, ceritanya bayi jinnya itu, dan tiba-tiba satu ini hidup lagi. Tadi akan kembar tuh ceritanya. Gue ngikutin banget Sumala itu cerita-cerita dari Bang Besnya sendiri. Gue ngikutin banget. Dan semua dari cerita itu gue nggak berpikiran bahwa itu dikarang-karang ya. Mungkin ada, menurut gue mungkin ada aja karena Indonesia kan beragam banget budayanya, kita nggak tahu bahwa hal-hal begitu masih ada mungkin. Tapi setelah nonton video tadi, gue lihat persis di tempat dimana ada lentera malam juga kalau nggak salah, gue lupa itu ada yang menelusuri ke sana, itu ada sesajen di situ di pohon itu ada sesajen dan gua itu katanya angker dan pernah ada yang meninggal juga di sana. Ini yang menurut gua kalau misalkan itu nggak yang sebenarnya, ini merugikan banget buat desa tersebut. Menurut gue merugikan banget. Karena apa? Orang-orang desa tersebut bakal tercemar namanya, nama desanya. Sampai gue lihat tadi ada pengakuan dari Pak Abdi yang sebenarnya namanya bukan Pak Abdi gitu tuh. Namanya Pak Usman. Ini membuat gue keterlaluan banget sih. Iya sih, film itu kita butuh sesuatu yang menarik, apalagi dari kisah nyata katanya, kayak KKN Desa Menari yang bilangnya, oh di sini tuh ada dulu tuh yang KKN gini-gini segala macam. Orang-orang tuh mau menciptakan hal begitu lagi, tapi yang menurut gue miris adalah ini sampai ada wawancara loh. Beberapa orang malahan datang ke kampung itu dan udah setting segala macam. Menurut gue ini keterlaluan sih. Film yang dibikin untuk ditonton banyak orang, jutaan orang bahkan, dan itu diproduksi dalam tanda kutip sebuah karangan. Menurut gua kalau itu filmnya karangan ya udah bilang aja karangan gitu tuh. Gak usah bawa-bawa desanya. Ini kan udah keterlaluan menurut gue ya. Dari dokumenter itu gue lihat juga sampai orang-orang sana diwawancarai, satu pun gak ada yang tahu Sumala, satu pun. Artinya Sumala itu nggak pernah ada di sana, di desa itu. Dan lokasinya benar-benar ada semua, kayak gua lincir, gua lupa tadi. Nah terus pohon itu sama perkampungannya pun persis teman-teman, perkampungannya persis. Kayak kata gua ini berlebihan sih kalau misalkan dibikin cerita yang mengada-ngada gitu kan. Masalahnya ada kata-kata pembunuhan, seolah-olah desa ini tuh sadis banget ya kan. Soalnya desa ini benar-benar sadis dan penuh dengan kemistisan yang luar biasa. Padahal dari cerita mereka satu pun nggak ada. Mereka udah tinggal di sana sejak dulu, nggak ada yang namanya Sumala itu nggak ada. Pak Abdi ketika diwawancara juga kayak gue ngelihat ya dari sisi gue sendiri kayak ini orang ada rasa bersalahnya juga gitu tuh. Walaupun dia udah jujur di sana ya. Tapi oke, kita bakal masuk ke pembahasan utama gue adalah filmnya. Jujur gue ngeliat film ini dari awal sampai beres, kalau sesuai dengan ceritanya itu padat banget. Dari awal udah bikin kita penasaran, dan visualnya dari trailernya kalian bisa lihat sendiri, ada Luna Maya di situ yang berperan, aktor yang kita udah tahu lah.
kebisaan dia untuk mengolah acting dia sendiri itu bagus banget menurut gue nggak bakal komentarin kayak wah shootnya gini nih, angle-nya kurang bagus segala macam, itu mereka lebih tahu soal yang itu ya. Nah, dari sisi film yang tersebut gue melihat ada dua sisi yang berbeda ya dari pandangan gue. Sisi positifnya adalah anak-anak tuh sekarang kalau yang lihat filmnya ya, yang lihat filmnya dan orang tuanya mungkin ke distract dengan hal itu, akhirnya anak-anaknya nggak dibolehin keluar malam. Nah, itu bagus, sisi positifnya ada teman-teman, sebenarnya ada, walaupun di sisi lain kita ngelihat bahwa ini tuh karangan ternyata gitu kan. Sisi positifnya di situ. Dan ya kalian tahu sendiri anak-anak tuh sekarang kan banyak banget yang berkeliaran habis maghrib tuh, apalagi belum puasa, kayak main petak umpet di sana di sini, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi sama mereka, apalagi sampai mereka tuh main petak umpetnya di hutan-hutan gitu ya kan. Sisi positif yang gue ambil di sini adalah salah satunya lagi ya, itu ketika kita punya pasangan dan pasangan kita ini mungkin nggak bisa memberikan keturunan gitu, jangan berpikiran yang sejauh itu, kayak kita harus ke dukun, kita harus meminta kepada lelembut yang kita nggak tahu lah itu tuh apaan gitu tuh. Jangan sampai, harus percaya, ikhtiar aja pada keyakinan kita sendiri. Nah itu menurut gue sisi positifnya. Kalau negatifnya, ini adalah hal yang udah dibahas sama YouTuber sebelumnya. Gue cuma membantu di sini menjelaskan dari sisi film. Ya itu tadi, desa itu tercemar namanya, ya kan? Tercemar banget menurut gue. Karena orang-orang di situ dianggap kayak ini orang penakut banget sih desa ini, sama kayak gitu dong. Kok mereka kayak takut banget anaknya keluar malam, dan mereka kalau mau kemana-mana tuh keluar malam harus bareng-bareng gitu tuh. Nah itu sisi negatifnya menurut gua yang bakal berdampak di desa mereka. Segini juga mereka baru tahu karena ada YouTuber ini ya yang masuk ke desa mereka, bikin dokumenter, ngasih tahu dan yang nanya apakah Sumala itu ada atau enggak. Nah itu kan negatif. Menurut gue itu negatif banget. Makanya dari sini gue ngelihat hal-hal begini jangan sampai terjadi lagi di dunia film ya, jangan sampai terjadi lagi. Jangan bikin industri itu sebagai sesuatu yang menguntungkan buat ya mereka aja yang untung ya. Bisa aja kita bikin sesuatu di desa itu, oke, nggak apa-apa, tapi kalian harus kasih royalti yang jelas, dan jangan sampai ada karangan-karangan yang berlebihan kayak ada pembunuhan. Itu udah jauh banget menurut gue ya. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Kalian boleh tinggalin kolom komentar juga dan subscribe channel ini. Gue bakal bahas hal-hal apa lagi ke depannya. Oke, thank you.